Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang konsep dari suatu struktur data, dari segi definisi apa itu struktur data, pembagian struktur data, dan juga bagaimana penerapan struktur data di dunia pemrograman atau algoritma. Oke, pertama kita akan bahas terlebih dahulu apa itu struktur data. Jadi struktur data itu terbagi menjadi dua kata secara umum ya. Yang pertama itu ialah struktur dan kemudian itu ialah data. Struktur ini bisa diartikan sebagai susunan ataupun organisasi ataupun juga wadah dari suatu data. Di sini Niklaus Wirth atau bapak dari bahasa pemrograman lah yang kita sebut, karena Niklaus Wirth ini salah satu perancang algoritma bahasa pemrograman Pascal. Jadi kalau dulu itu bahasa pemrograman itu masih sangat sedikit. Jadi Pascal ini adalah salah satu pelopor bahasa pemrograman. Jadi Niklaus Wirth ini menganalogikan atau membuat suatu rumus sederhana terkait hubungan antara struktur data dan algoritma. Jadi program pada komputer itu ialah akumulasi dari algoritma dan struktur data. Di sini maksud dari Niklaus Wirth ini ialah algoritma dan struktur data itu tidak bisa dipisahkan. Jadi mereka adalah satu kesatuan yang saling berinteraksi. Nah, kalau misalkan kita bahas lebih dalam, misalkan dari beberapa literasi terdapat juga data structure is a combination of elements in which each is either a data type or another data structure. Jadi struktur data ialah kombinasi dari beberapa elemen sesuai tipe data tertentu yang membentuk suatu struktur tertentu. Nah, sedangkan struktur data secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu atomic data, yang kemudian yang satunya lagi itu ialah composite data. Nah, atomic data ini adalah suatu data yang mengandung berisi sebuah informasi. Jadi data ini hanya berisikan sebuah informasi. Nah, misalkan dalam suatu nampan ya, itu hanya ada sebuah pisang atau kumpulan pisang. Jadi dia satu jenis buah itu pisang. Nah, banyaknya itu bisa satu ataupun tak terhingga sesuai dengan ukuran dari data tersebut. Nah, sedangkan composite data, misalkan kita bayangkan dalam suatu nampan, ya, itu tidak hanya terdapat pisang, tapi juga ada apel, ada anggur, ada juga alpukat. Jadi composite ini ialah struktur data yang merupakan gabungan dari tipe-tipe data yang berbeda, baik itu integer, baik itu float dan lain-lain. Apa sih variabel dan tipe data? Nah, jadi kalau variabel ini adalah suatu wadah yang menyimpan suatu data, baik berupa data atomik maupun composite data. Nah, namun variabel biasanya sudah terdefinisi tipe datanya, baik itu integer, baik itu string dan lain-lain. Di sini dapat kita pahami bersama bahwasannya variabel itu ya adalah suatu wadah yang menyimpan suatu data. Jadi variabel ini ya adalah suatu wadah yang menyimpan suatu data, baik itu data atomik atau data composite. Jadi di sini dapat istilah baru ya, variabel dan tipe data. Tipe data atomik secara umum dibagi tiga, sedangkan tipe data composite secara umum dibagi dua. Oke, kita bahas terlebih dahulu tipe data atomik. Jadi tipe data atomik itu dibagi tiga yang umum ya. Yang pertama itu adalah integer. Jadi integer adalah suatu tipe data
yang mempresentasikan suatu bilangan bulat ya di sini ya. Dia bisa positif, dia bisa negatif, hanya saja dia hanya bilangan bulat dan tidak berkoma. Nah, kemudian yang berikutnya ialah floating point. Floating point adalah suatu tipe data yang berkoma, bisa positif maupun negatif. Nah, yang terakhir adalah karakter. Ya, karakter adalah tipe data yang merupakan gabungan dari huruf-huruf. Nah, kemudian ada juga nanti yang namanya tipe data string ya. String ini ialah suatu tipe data gabungan dari karakter-karakter tertentu. Itu kenapa? Karena itulah kenapa string itu biasanya alokasi memorinya lebih besar daripada karakter. Nah, kemudian composite data itu tipe datanya ada dua ya. Yang pertama itu array, kemudian ada yang disebut dengan record. Jadi kalau array ini adalah gabungan dari atomic data yang sifatnya homogeneous, jadi dia hanya satu jenis tipe data. Misalkan dia composite dari integer data, berarti dia data composite yang hanya terdiri dari data integer. Nah, kalau misalkan record, berarti dia composite data yang memiliki gabungan dari tipe data yang berbeda. Record ini ialah composite data yang heterogeneous, jadi dia tidak hanya integer. Jadi record ini bisa juga mengandung tipe data string, integer maupun float. Nah, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan terkait kuliah kita hari ini. Berdasarkan dari materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa struktur data ialah suatu konsep dalam mengolah ya, atau mengorganisir suatu data. Struktur data itu berhubungan erat dengan variabel dan tipe data. Variabel itu ialah wadah dalam menyimpan suatu data. Nah, kemudian data ini memiliki tipe-tipenya, ya, tipe data atomik dan juga tipe data composite. Tipe data atomik itu ialah suatu tipe data yang menyimpan banyaknya data itu hanya tunggal data, tapi memiliki bit memori sesuai dengan alokasinya tertentu. Sedangkan composite data ialah gabungan dari data-data atomik tadi, ya, baik itu heterogeneous ataupun homogeneous. Jadi atomic data ialah data tunggal dan composite data ialah gabungan dari data. Nah, kemudian data juga memiliki berbagai operasi dan nanti yang lebih kompleks lagi operasi data itu bakal kita bahas di pertemuan berikutnya. Apa itu LIFO, apa itu FIFO, dan apa itu stack dan print. Oke, di sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup materi perkuliahannya. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.